Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, tidak ada kata yang pantas kita ucapkan di pagi menjelang siang hari ini selain puja serta puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tak lupa salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat serta para pengikutnya yang senantiasa istiqomah berpegang teguh di atas sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah senang sekali di hari ini Selasa bertepatan dengan tanggal 9 November tahun 2021 atau bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1443 Hijriah. Kami menemani Anda dalam program kajian muamalah tematik berseri. Alhamdulillah ini adalah pertemuan yang kedua kita bersama guru kita Ustadz Amin Nurbait STBA Hafizahullah Ta'ala. Di kesempatan pagi hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik, yakni seputar tentang perniagaan, di mana di zaman sekarang ini banyak sekali cara-cara kaum muslimin khususnya dalam memasarkan jualannya. Nah, tema yang diangkat oleh tim redaksi di kesempatan hari ini yakni tentang berdagang zaman now, marketing digital yang syar'i. Nah, di kesempatan hari ini juga seperti biasa kami mengundang Anda untuk bisa bergabung dalam segmen soal jawab. Bagi pemirsa yang ingin bertanya secara langsung, nanti kami persilakan untuk bisa menghubungi nomor di bawah ini di nomor 0811 900 7912, atau Anda juga bisa bertanya melalui layanan pesan singkat baik itu melalui WhatsApp maupun melalui SMS di nomor 0811 900 7913. Sekali lagi, karena tema kita terkait dengan muamalah, kami harapkan bagi pemirsa yang bertanya berkaitan dengan tema kita di kesempatan hari ini. Alhamdulillah kita telah terhubung dengan Ustadz dari kediaman beliau di Jogja. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah khair. Alhamdulillah Ustadz, bikhair, alhamdulillah. Ustadz, gimana kabar antum di sana dan teman-teman di ANB? Alhamdulillah nahnu bi khairin walhamdulillah. Alhamdulillah. Barakallahu fiik wa jazakum khairan. Ustaz, tema kita sangat menarik di kesempatan siang hari ini, Ustaz. Karena tadi sebagai mukadimah di awal kami sampaikan karena banyak cara-cara yang dilakukan oleh kaum muslimin khususnya terkait dengan perniagaan. Tetapi tidak sedikit Ustaz yang tidak tahu apakah apa yang dilakukannya itu sesuai dengan syariat atau tidak. Nah, insyaallah di hari ini akan kita kupas saja. Insyaallah nanti tinjauan-tinjauannya kaidah-kaidahnya seperti apa. Mungkin tadi judulnya gimana? Judulnya adalah berdagang di zaman now, marketing digital yang syar'i. Nah, ini digital yang syar'i karena sekarang mungkin kalau orang dulu berdagang menawarkan dari ke rumah, kemudian hanya bentuknya offline saja. Sekarang sudah macam-macam Ustaz bentuk memasarkan barang-barangnya. Tapi mungkin tidak sedikit juga yang tidak tahu apakah ini dibenarkan atau tidak dari sisi syariat. Nah, insya Allah nanti kita akan dengarkan pemaparan dari Ustadz di hari ini. Mungkin untuk menyingkat waktu, kami persilakan kepada Ustadz untuk memulai. Falyatafaddal masykuran. Masya Allah. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat bisa belajar agama
Termasuk salah satunya adalah adanya semangat untuk mempelajari bagaimana cara bermuamalah yang benar. Karena seperti yang kita ketahui bahwa dalam bermuamalah, dalam mencari nafkah, dalam mencari harta, nantinya kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi, Nabi SAW bersabda, "La tazalu qadam 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al." Kaki seorang hamba tidak akan bergeser dari tempat dia berdiri di hari kiamat sampai dia ditanya oleh Allah Ta'ala tentang beberapa hal. Salah satunya adalah wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah. Mereka akan ditanya oleh Allah tentang hartanya, dari mana harta itu dia dapatkan dan untuk apa harta itu dia gunakan. Sehingga Allah akan bertanya kepada kita. Allah akan bertanya kepada kita, dari mana Anda bisa mendapatkan harta? Bagaimana cara Anda berbisnis? Bagaimana cara Anda bisa mendapatkan keuntungan? Dan begitu seterusnya. Makanya bagian ini perlu untuk kita siapkan. Dan selalu dalam beberapa kajian muamalah kami ingatkan bagian ini. Mengingat dengan adanya keyakinan terhadap masalah akhirat, maka seorang hamba akan lebih terarah. Seorang hamba akan lebih baik dalam bermuamalah karena dia sadar bahwa apapun yang dia dapatkan nantinya harus dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan posisi kaum muslimin di zaman sekarang? Sebenarnya masalah landasan untuk memiliki ilmu berdagang secara syar'i itu sudah ditekankan sejak zaman sahabat Nabi SAW. Jadi seperti yang kita tahu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau keliling pasar Madinah untuk mensterilkan jangan sampai di pasar Madinah ada orang yang praktek dagang namun ternyata tidak sesuai dengan syariat. Beliau tanya satu persatu pedagang yang ada di sana. Kalau bisa jawab diizinkan, kalau nggak bisa jawab diusir oleh Umar sambil mengatakan, la yabi'u fi suqina illa man tafaqqaha. Tidak boleh berdagang di pasar kami kecuali orang yang memiliki pemahaman terhadap bagaimana fikih berdagang yang benar. La yabi'u fi suqina illa man tafaqqaha. Tidak boleh berdagang di pasar kami kecuali orang yang memiliki fikih dalam masalah berdagang. Baik. Kondisi ideal semacam ini dilakukan oleh Amirul Mukminin atau para khalifah di kalangan kaum mukminin dari generasi ke generasi sampai di zaman Imam Malik bin Anas. Beliau rahimahullah pernah diminta oleh sebagian Amirul Mukminin, oleh gubernur ya, untuk ngetes para pedagang Madinah. Jika dia bisa menjawab pertanyaan Imam Malik, maka dia diizinkan untuk tetap berdagang. Tapi kalau dia tidak bisa menjawab pertanyaan Imam Malik, maka dia tidak mendapatkan rekomendasi, surat izin dagangnya dicabut. Dia nggak boleh berdagang di situ. Masya Allah. Seperti ini barangkali kalau di zaman kita, jika diterapkan, ya mungkin banyak di antara kita yang gagal untuk bisa menjadi pedagang. Nggak bisa bertahan untuk berdagang di pasar. Karena bisa kita lihat, masyarakat kita dalam masalah ilmu muamalah, itu tidak banyak yang mengetahui, sehingga mereka sudah sering melakukan praktek muamalah. Mereka sudah lama berdagang, tapi mereka belum tahu batasan halal haramnya dalam berdagang. Baik, ada sebuah buku yang ditulis oleh dua profesor yang sangat ma'ruf. Yang pertama adalah Profesor Dr. Abdullah Al-Muslih, dan yang kedua Profesor Dr. Salah As-Sawi. Dua profesor yang ma'ruf. Buku itu berjudul Ma la yasa'ut tajiru jahluhu. Ma la yasa'ut tajiru jahluhu. Aturan yang dimana para pedagang nggak boleh nggak tahu. Aturan dimana para pedagang nggak boleh tidak tahu. Baik. Buku ini tidak terlalu tebal. Di referensi yang saya punya, total halamannya hanya sampai 391. Itu pun sudah termasuk cover dan seterusnya. Dan wallahu alam, saya tidak tahu apakah buku ini sudah diterjemahkan ataukah tidak.
Intinya di sini beliau membahas bagian-bagian yang paling sering dipraktikkan oleh para pedagang yang ada di dunia secara umum. Kemudian batasan apa yang harus diperhatikan oleh mereka, bagian mana yang haram, bagian mana yang diperbolehkan. Sangat penting untuk dibaca oleh siapapun yang dia berdagang. Baik, tapi sekali lagi saya belum bisa memastikan apakah sudah ada versi terjemahan dalam bahasa kita ataukah belum. Dan kita berharap kalaupun ini belum diterjemahkan ke dalam bahasa kita, semoga nanti ada sebagian talibul ilmi yang meluangkan waktunya untuk menerjemahkannya. Baik, para pemirsa ANB Channel dan Ahsan TV dimanapun Anda berada, saya awali dengan memberikan penjelasan seperti ini ya, bahwa kita diwajibkan untuk belajar. Sebagaimana Nabi SAW berfirman, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim." Belajar ilmu agama adalah kewajiban bagi setiap muslim. Dan tentu saja juga berlaku bagi muslimah. Sehingga semua manusia punya kewajiban untuk belajar ilmu agama. Semua muslim punya kewajiban untuk belajar ilmu agama. Karena dengan orang belajar, dia bisa mengenal batasan halal haram. Dengan belajar, dia bisa mengenal bagaimana cara ibadah yang benar. Dengan belajar, dia bisa tahu seperti apa sih akidah yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu para ulama mengatakan, bagian ilmu yang harus diketahui oleh setiap muslim, yang apabila mereka tidak tahu, maka mereka akan melakukan penyimpangan. Ini disebut sebagai ilmu wajib. Disebut sebagai ilmu yang wajib. Ilmu yang harus dipelajari oleh setiap muslim, yang apabila mereka tidak tahu, pasti mereka akan melakukan penyimpangan, disebut oleh para ulama sebagai ilmu wajib. Karena ilmu itu ada dua, dilihat dari latar belakang ini. Ada ilmu wajib, yang jika tidak diketahui, orang akan melakukan pelanggaran. Baik dalam masalah akidah, ibadah maupun muamalah. Dan ada ilmu sunnah, yang ini kalaupun orang tidak tahu tidak sampai pada tingkatan melakukan pelanggaran. Baik, sebagaimana ada ilmu wajib dalam masalah akidah, apa sih yang harus diketahui oleh setiap muslim agar dia punya i'tiqad yang lurus, agar dia punya keyakinan yang benar? Oh, yang harus diketahui seperti ini, A, B, C, D. Baik, setiap muslim harus belajar itu. Kalau tidak, dia terjerumus ke dalam perbuatan atau punya akidah yang menyimpang. Karena dia nggak ngerti batasan akidah yang benar dan yang salah. Kita bisa lihat ya, orang ketika dia sama sekali tidak dipandu dengan agama, hidup tanpa agama, itu kan hanya ada dua kemungkinan. Pertama, dia akan menjadi orang ateis, nggak percaya dengan adanya Tuhan. Ini bisa kita jumpai pada kondisi orang-orang kafir di Eropa atau di Amerika, di Australia, yang mereka katanya mendewakan logika, sehingga apapun kalau nggak sesuai logika nggak dianggap. Keberadaan Tuhan bagi mereka itu merepotkan, maka istilah Tuhan dihapus, sehingga mereka mengingkari keberadaan Tuhan. Jadilah mereka orang ateis. Atau yang kedua, dia akan mencari sesembahan. Dia akan mencari sesembahan menurut selera perasaannya, sehingga dia meyakini dinamisme, kemudian animisme dan seterusnya. Isme itu sebenarnya berangkat dari perasaan dia kalau ini bisa memberikan kebaikan baginya. Benda ini bisa menolak bala untuknya, terus disembah. Ada yang nyembah api, ada yang nyembah batu, ada yang nyembah roh yang gak jelas, dan seterusnya. Sehingga orang kalau dibiarkan tanpa panduan agama, jadinya kayak gini. Dia nyari sendiri. Dan nyarinya itu yang ngawur, kayak seperti yang tadi kita sebutkan. Gak ada orang nyari kok kemudian ketemu lurus, tidak ada. Maka Allah kasih bimbingan. Karena manusia itu bodoh. Mereka punya keterbatasan. Allah kasih bimbingan. Bimbingannya dalam bentuk apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih penjelasan wahyu. Allah utus salah satu di antara mereka untuk jadi nabi. Yang nabi ini memahami wahyu. Allah kasih wahyu, kemudian disebarkan kepada umat manusia. Baik.
Demikian pula ada ilmu wajib dalam masalah ibadah. Ilmu wajib dalam masalah ibadah, apabila orang tidak tahu, maka bisa dipastikan ibadahnya salah. Coba kalau orang tidak ngerti, gimana ilmu tentang sholat yang benar, pasti sholatnya salah. Kenapa? Ngawur dia. Jadi gerakannya nggak karuan. Sehingga misalnya, ini nih ada perintah sholat, tolong kamu kerjakan. Terus gimana caranya? Nggak tahu, terserah kamu. Ngawur dia. Pasti itu. Maka Allah turunkan bimbingan untuk mengarahkan kepada manusia bagaimana cara sholat yang benar. Baik. Kemudian sebagaimana pula dalam masalah muamalah. Dalam masalah muamalah juga ada ilmu wajib. Yang kalau orang tidak ngerti, orang tidak tahu, pasti dalam berdagang, mungkin dia nipu. Terutama dalam masalah praktek riba. Dia melakukannya dengan asas saling ridho. Riba itu kan dilakukan saling ridho ya. Termasuk gharar. Dia melakukannya dengan prinsip yang penting saling ridho. Padahal sebenarnya dia telah terjerumus dalam perbuatan yang terlarang dan bisa jadi semakin dalam karena dia nggak sadar kalau ini salah. Sebagaimana yang pernah dinasihatkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali pernah mengatakan, "Man ittajara qabla ay yatafaqqaha irtatama fir riba tsumma irtatam." Barang siapa yang berdagang sebelum dia paham tentang fikihnya, maka dia akan terjerumus ke dalam riba, tsumma irtatam. Kemudian semakin terjerumus, semakin dalam. Dan hal yang ma'ruf itu terjadi di masyarakat kita, beberapa praktek riba ketika mereka melakukan transaksi uang dengan uang, sementara masyarakat tidak sadar. Contohnya Pak, baru belakangan orang tuh ngerti, kalau misalnya ada orang tuker ya, duit 100.000, ya, misalnya sesama pedagang, bang saya tukar bang, ini 100.000, saya mau tukar dengan pecahan yang lebih kecil. Temannya baru punya 70.000, 50 dan 20. Ya udah nggak apa-apa bang, ini 100 saya serahkan, mana yang 70? Nanti yang 30 menyusul ya bang. Ya nggak apa-apa. Mereka saling ridho. Yang penting pokoknya saya dapat pecahan uang kecil. Yang saya butuhkan cuma 50.000. Ini 100 saya kesulitan pakai. Maka dia ambil 70.000 tadi, dia dapat 50.000 dan 20.000. Yang 30.000 menyusul. Saya ketika menyampaikan seperti ini dalam salah satu forum kajian, ribut jamaahnya. Wah, loh, kenapa? Baru tahu kalau seperti ini riba. Jadi mereka sudah pernah mendapatkan keterangan bahwa riba itu dosa besar. Riba itu haram. Mereka sudah tahu tentang itu. Riba itu dilarang. Mereka tahu. Tapi detailnya bagian mana yang riba dan mana yang bukan riba, mereka tidak tahu. Jadinya begitu ngerti, ini riba loh ya. Oh ribut mereka. Loh, O-nya terlalu panjang ya. Sehingga yang saya sampaikan ini menimbulkan O-effect. Ya. Menimbulkan efek O. Begitu selesai kita sampaikan, oh gitu ya, baru tahu. Masya Allah. Terus gimana kan gitu. Begitu dia tahu kalau itu dilarang, pertanyaan berikutnya, terus gimana Pak Ustadz? Kan ini sudah sering seperti ini. Sudah terbiasa. Sudah jadi budaya kami. Ya mohon maaf, budaya yang keliru dan menyimpang jangan dipertahankan. Jangan dilestarikan. Dan jangan pula dijadikan sebagai alasan. Tapi kita luruskan dan tidak dilestarikan. Terus solusinya bagaimana? Solusinya berarti kalau terjadi seperti tadi, lakukan akad utang piutang. Sehingga misalnya Budi dengan Adi. Budi mau menukarkan uang 100.000 dengan Adi. Adi baru punya 70.000. Maka diserahkan ke Budi. Bud, saya mau tukarkan ini. Oh, saya cuma adanya 70.000. Ini kalau dipertukarkan nggak boleh dong? Nggak boleh. Ya gini aja, 70.000 kamu saya utang. Budi utang kepada Adi 70.000. Saya butuh uang 50.000. Plus 20.000. Pas ini 70.000.
Nah, Adi merasa keberatan. Kalau kayak gini saya tidak mau. Saya nggak punya pegangan. Rantai cekelan. Ya. Saya nggak punya pegangan. Ya sudah, ini uang 100.000 kamu pegang sebagai jaminan. Status uang 100.000 ini sebagai apa? Jaminan. Sehingga transaksinya adalah Budi utang 70.000, 100.000-nya diserahkan sebagai jaminan. Bukan sebagai ganti dari alat pertukaran. Terus solusinya gimana? Nanti Budi harus mengembalikan 70.000 karena akadnya utang. Untuk menyelamatkan jaminan yang 100.000. Dipahami insya Allah ya. Baik, semoga pemirsa bisa memahami dengan baik. Itu salah satu solusinya. Tapi kalau misalnya Adi mau ngasih utang tanpa harus megang jaminan, ya sah-sah saja. Ya udah ini 70.000 silakan kau bawa. Nanti tolong dikembalikan besok. Deal ya, deal. Selesai. Transaksinya utang. Tidak ada tukar-menukar antara uang dengan uang. Baik. Intinya banyak orang yang baru nyadar kalau kayak gini tidak boleh. Dan itu pengetahuan yang baru mereka dapatkan. Dulu ilmu seperti ini kita juga nggak ngerti. Hal yang biasa kita melakukannya. Sudah ada kajian sunnah, sudah ada kajian yang apa? Yang membahas tentang masalah akidah, membahas tentang masalah fikih keluarga. Tapi kajian nyinggung riba, kita belum mengenalnya. Sehingga saat ada kajian tentang riba, belakangan orang baru tahu, oh ternyata ini tidak boleh, oh ternyata ini dilarang. Di situ ada faktor O effect, memberikan faktor O. Nah, orang jadi bilang, oh ternyata tidak boleh. Dan masih banyak sebenarnya yang belum kita ketahui. Teman-teman yang melakukan praktek dagang dan bisnis masih banyak yang belum tahu. Baik. Terus dalam era modern seperti ini, Pak, apa yang kira-kira yang perlu kita pahami? Seperti yang kita lihat dalam suasana belakangan ini, transaksi itu semakin rumit. Sehingga jauh lebih rumit jika dibandingkan dengan transaksi di masa silam. Di masa Nabi SAW dan para sahabat, transaksi itu lebih sederhana. Skemanya sederhana, yang terlibat juga lebih sederhana dalam arti jumlah orang yang terlibat lebih sedikit dan seterusnya. Sehingga transaksi ketika itu jauh lebih sederhana. Sudah? Belakangan muncul, wah banyak sekali transaksi yang baru. Nanti ada kasus berkembang lagi jadi kasus berikutnya. Dan terus seperti itu. Semakin banyak hal-hal yang baru. Ya. Dulu nggak ada bank, kemudian ada bank. Dulu orang nggak kenal istilah asuransi, ada asuransi. Dulu orang nggak kenal istilah e-money, belakangan ada e-money. Ada e-wallet, dompet virtual. Dulu nggak kenal ada transaksi dengan model seperti marketplace seperti ini. Sekarang ada banyak sekali rupa-rupa marketplace. Dan seterusnya. Berarti ini menuntut kita untuk belajar lebih banyak. Ya. Saya kemarin dapat sebuah video ya, bahwa Facebook akan mengembangkan sebuah model transaksi digital yang mereka sebut dengan Metaverse. Ya. Bisa pernah dengar ya? Metaverse. Wah, ini apalagi ini kan yang kita belum kebayang gitu. Mereka sudah membayangkan. Jadi kayak seperti dunia maya tapi dibuat seperti nyata. Orang bisa transaksi. Kita belum tahu seperti apa nanti yang akan mereka lakukan. Namun dilihat dari pelengkapnya, unsur-unsurnya sebenarnya sudah berserakan di mana-mana. Nah itu mau mereka jadikan satu sehingga terbentuklah sebuah dunia digital yang baru yang mereka sebut dengan Metaverse. Dunia digital Metaverse. Bisa jadi mereka nanti akan menggunakan mata uang berupa cryptocurrency. Sehingga negara ini misalnya pakai Bitcoin, yang ini pakai Ethereum, yang ini nanti pakai BitConnect. Yang mereka buat sebuah sistem tapi semuanya digital, online semuanya. Ada sosok manusianya yang itu mewakili kita yang hidup di dunia nyata. Kemudian nanti bisa ditransaksikan
uang di situ, kemudian bisa menghasilkan dan bisa dijadikan sebagai uang fiat money, ditransaksikan di dunia nyata. Wala kullin, intinya ada tugas yang cukup banyak yang harus dipahami oleh setiap muslim dalam masalah ini agar mereka bisa memahami dengan baik aneka transaksi sistem marketing yang ada di dunia masa sekarang, di zaman now. Yang itu mungkin tidak ada di masa silam. Baik, mewakili itu saya menerbitkan sebuah buku judulnya Halal Haram Bisnis Online. Sebenarnya itu hanya langkah awal ya, untuk pengantar bagi mereka yang ingin belajar tentang serba-serbi dalam bisnis online. Baik, kita bahas masalah e-money, kita bahas masalah marketplace, kita bahas masalah apalagi misalnya masalah cari uang di dunia internet. Dan saya yakin buku ini nanti, buku yang saya tulis ini, mungkin tidak akan berlaku ketika teknologinya sudah berganti. Teknologi ganti, sudah ada yang baru. Ini pembahasan model lama, teknologi kuadran 1 misalnya. Nanti pindah ke kuadran 2, ganti lagi. Pindah lagi ke generasi 3, ganti lagi. Menuntut kita untuk terus belajar, memahami detail dari masing-masing transaksi yang kita lakukan. Baik. Terus selanjutnya Pak, apa yang perlu kita lakukan? Kan cukup banyak. Kalau mengingat keterbatasan kami sebagai masyarakat awam misalnya, atau kami yang kesulitan untuk mempelajari itu dengan maksimal, apa yang kira-kira bisa disarankan? Yang bisa kita sarankan wallahu alam dalam hal ini adalah Anda coba buat daftar transaksi apa saja yang Anda lakukan. Misalnya Anda terlibat dalam transaksi trading saham, saya tulis trading saham dengan detail seperti ini. Ada terlibat dalam transaksi e-money yang sering Anda pakai apa saja, ini. Sudah? Bapak pastikan saya harus dapat jawaban detail untuk masing-masing transaksi yang saya lakukan ini. Harus punya jawaban detail untuk masing-masing transaksi yang saya geluti ini. Sehingga kalau Anda berkecimpung di dunia saham, Anda pelajari. Seperti apa sih penjelasan ulama tentang transaksi saham? Jual beli saham. Dapat keterangannya. Alhamdulillah. Buat kesimpulan. Bagian ini boleh, bagian ini tidak boleh. Sudah? Ada pengantarnya juga yang saya sebutkan di buku Halal Haram Bisnis Online. Lalu Anda juga memakai e-money dalam transaksi keseharian. Anda perlu pastikan tahu. Anda perlu pastikan. Saya harus tahu detail apa yang ada di dalamnya. Lalu Anda pelajari apa yang ada di situ. Ya. Sampai muncul sebuah kesimpulan, bagian ini boleh, bagian ini tidak boleh. Termasuk juga transaksi yang lain. Ketika Anda jadi karyawan, ketika Anda menjadi apalagi praktek jual beli online, praktek jual beli sebagai seorang makelar, ya, karena Anda adalah marketing, Anda perlu belajar tentang bagaimana cara makelar yang syar'i. Memang kalau kita pelajari semuanya kayaknya tidak mungkin. Maka cara yang paling gampang yang dipetakan kayak tadi. Oh, saya kepentingannya di bagian ini. Saya kepentingannya di bagian ini, dan seterusnya. Baik. Saya tidak menyampaikan itu dengan detail karena waktunya terbatas. Sehingga di kesempatan ini saya hanya menyampaikan sedikit motivasi saja dan arahan bagi yang mau belajar tentang itu. Karena sekali lagi, ilmu muamalah yang wajib tidak boleh ditinggalkan oleh seorang hamba, karena jika tidak, dia akan terjerumus ke dalam transaksi riba, sadar maupun tidak sadar. Nah, sekarang dengan banyaknya aneka model akad itu, menuntut Anda untuk lebih detail dalam memahami. Bagian ini boleh, bagian ini tidak boleh, bagian ini dilarang. Menuntut Anda untuk lebih detail dalam memahami. Karena kalau tidak, bisa jadi kita terjerumus ke dalamnya, ke dalam hal yang haram, sementara kita tidak sadar. Baik. Kemudian, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai ilmu yang basic yang harus diketahui oleh setiap pengusaha di zaman now ketika dia mau berdagang, ya.
basic yang harus diketahui adalah dia harus paham tentang syarat dan rukun jual beli. Paham syarat dan rukun jual beli. Kemudian paham tentang masalah hak khiyar. Lalu paham tentang masalah takobut. Takobut itu apa sih? Serah terima itu apa? Udah? Kemudian paham tentang bagaimana aturan membuat kesepakatan dalam akad. Kalau kita mau membuat kesepakatan dalam akad, aturan apa yang harus saya penuhi? Tayyib. Dan yang kelima, paham tentang illah, latar belakang. Kenapa transaksi itu diharamkan? Kita mengenal ada transaksi ini haram, ini haram, ini haram. Latar belakangnya apa sih? Nah, kita perlu paham itu. Insya Allah 5 kunci ini, kalau dipahami oleh seorang pedagang, ini ilmu yang paling basic, yang insya Allah jika dia ketahui, sudah cukup ya, sudah sangat mencukupi untuk praktek dagang konvensional. Untuk praktek dagang yang konvensional. Syarat dan rukun jual beli, kemudian masalah hak khiyar, lalu masalah takobut, batasan bagaimana serah terima yang benar, kemudian bagaimana cara membuat kesepakatan dalam akad, dan yang terakhir, illah kenapa sebuah transaksi itu dilarang. 5 ini ilmu paling basic. Dan alhamdulillah ada satu buku yang sudah lama kita terbitkan membahas 5 ini dan beberapa kasus-kasus yang ada di dalamnya. Buku itu kami beri judul Pengantar Fikih Jual Beli dan Harta Haram. Baru sekali cetak dan belum ada cetakan yang baru. Dan insya Allah itu sangat mencukupi bagi mereka yang ingin paham 5 basic transaksi ini. Ada 2 lembaga pendidikan tingkat SMA yang minta izin ke kami untuk menggunakan buku itu sebagai kurikulum. Yang satu ada di Solo, dia ada sebuah SMA khusus ya, mencetak pengusaha dari sejak SMA. Yang satu kalau tidak salah di Bogor, ada satu sekolah menengah kejuruan yang dia mau membahas tentang masalah fikih muamalah, dan buku saya ini jadikan sebagai rujukan. Karena ini yang paling basic untuk diketahui oleh seorang muslim. Pengantar fikih jual beli dan harta haram. 1, berbicara tentang masalah syarat dan rukun jual beli. 2, masalah hak khiyar dan turunannya serta macam-macamnya. Yang ketiga, takobut, serah terima barang. Dan apa yang menyangkut masalah takobut. Yang keempat, membuat kesepakatan yang benar. Dan yang kelima, illah sebuah transaksi itu diharamkan dalam syariat. Tayyib. Wallahu alam. Cukup saya kira ya. Mungkin nanti bisa kita tambahkan dengan menjawab beberapa kasus yang disampaikan oleh pemirsa. Karena yang penting untuk diperhatikan di sini adalah antum harus menyediakan waktu khusus untuk belajar bagian ilmu basicnya tadi. Dan yang kedua adalah belajar tentang transaksi yang sedang digeluti. Transaksi yang sedang Anda jalani, yang sedang Anda geluti bagian mana? Oh, bagian ini. Baik, itu yang dimatangkan. Basicnya punya, transaksi yang digeluti, yang lebih kontemporer Anda paham, insya Allah dalam praktek, semoga sudah tidak ada lagi pelanggaran di dalamnya. Wallahu alam, mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai muqaddimah. Dan sekali lagi kita tidak bahas detail transaksi karena keterbatasan waktu. Di sini saya hanya tunjukkan bagaimana cara selamat untuk bisa berdagang di zaman now. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, Ustaz barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan atas muqaddimah yang tadi telah disampaikan di awal ini, sangat memberikan faedah kepada kita semua ya, terkait tentang beberapa hal, ilmu-ilmu yang harus dimiliki bagi para pedagang ya. Paling tidak tadi di poin terakhir Ustaz telah
menyampaikan 5 cabang ilmu yang memang ini menjadi basic bagi para pedagang untuk bisa memahaminya. Dan alhamdulillah tadi Ustadz sudah memberikan solusi ya kemana harus mencari bukunya, dan tadi alhamdulillah sudah diberikan solusi. Nanti mungkin bagi para pemirsa Hasan TV yang ingin memiliki kitab tersebut nanti bisa mungkin diinformasikan. Sudah diperjualbelikan secara umum Ustadz? Kitab buku yang mana, Bapak? Buku yang tadi Ustadz yang pengantar. Iya. Pengantar fikih jual beli sudah pernah cetak sekali, diterbitkan oleh Pustaka Muamalah. Tapi sudah pernah kita bahas di ANB Channel dan sudah habis kayaknya. Oh, Masya Allah. Belum ada cetakan yang baru. Belum ada yang baru, Ustaz. Mungkin nanti bisa difasilitasi. Baik, Insya Allah. Baik. Jazakallahu khairan atas informasi dari Ustaz. Baik, kami berikan kesempatan bagi Anda para pemirsa Hasan TV yang ingin bergabung dalam segmen soal jawab. Kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di nomor 0811900912. Sekali lagi, bagi yang ingin bertanya secara langsung, yang dihubungi adalah nomor 0811907912. Adapun nomor 0811907913 adalah nomor layanan bagi pesan singkat. Sekali lagi, mohon jangan salah menghubungi kami, karena beberapa pemirsa ada yang menghubungi kami di nomor 08 yang 7913. Kami berikan kesempatan, ada telepon yang masuk? Baik, kami berikan kesempatan penelpon pertama yang sudah masuk. Kami persilahkan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Ibu di mana? Ibu Asma di Sukabumi, Ustaz. Ibu Asma di Sukabumi. Ya, silakan Ibu Asma di Sukabumi. Ustadz, Afwan mau tanya ini, apa di luar tema, Ustadz. Jadi, suami anak kan usaha di bidang parfum, Ustadz. Itu kan, gimana cara menghitung zakatnya gitu, Ustadz. Soalnya kan, ini kan ada 300 item gitu, Ustadz. Jadi, kalau pas zakat itu dihitung satu-satu, apa di global gitu. Baik. Cukup Ibu. Item itu maksudnya jenis parfumnya ya Bu? Iya Ustadz. Maksudnya, jadi itu ada 300 macam gitu kan. Jenis parfumnya. Jadi kan kadang kan ada yang laku, ada yang enggak gitu kan. Baik. Jadi kalau yang laku kan otomatis ditambah gitu kan. Itu gimana cara menghitungnya tuh, harus satu-satu apa di global aja gitu. Baik. Cukup Ibu Asma di Sukabumi pertanyaannya? Udah gitu aja Ustadz. Jazakallah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal Ustaz. Baik. Dalam perhitungan zakat perdagangan yang dihitung itu dua ya. Satu yang liquid, dua yang masih dalam bentuk persediaan stok. Kemudian nanti digabung. Yang liquid itu apa? Yang bentuknya uang. Jadi ngitungnya itu kan saat mau bayar zakat. Kapan mau bayar zakatnya? Anggaplah misalnya di bulan Ramadan. Nah, kemudian Anda hitung di pertengahan Ramadan, boleh juga di akhir, yang penting dalam rentang 1 bulan itu. Anda silahkan hitung. Kalau misalnya mau dikeluarkan di akhir Ramadan, Anda mau keluarkan di akhir Ramadan, maka Anda hitung saldo uangnya berapa, yang tunai maupun yang ada di rekening. Dah? Kemudian yang kedua, barang yang masih menjadi persediaan. Itu di total. Harga apa yang dipakai? Harga kulak, bukan harga jual. Nah itu pakai prediksi kasar enggak apa-apa ya. Kira-kira misalnya, oh ini ada 300 item. 100 item masih utuh. Botol-botolan masih utuh, dia belum kurang sama sekali, belum terambil, masih utuh. Nah dihitung utuh. Ini yang 100 ada yang kurang dikit, nah dianggap sebagai utuh. Karena kurangnya cuma dikit. Jadi dibuat hitung kasar aja enggak apa-apa. Kemudian nanti Anda lebihkan. Misalnya total nilai dari stok berdasarkan harga beli ya. Bukan harga jual, harga beli. Anda kulaknya itu berapa? Total nilai dari stok yang tersedia di toko, anggaplah misalnya senilai 100 juta. Plus minus 10 juta. Nah, Anda genapkan aja jadi 110 juta. Ditambah uang tunai 30 juta. Berarti totalnya 140 juta. 110 plus 30 juta. Jadi 140 juta. Lalu Anda keluarkan 2,5% dari itu.
Sehingga untuk barang dagangannya dilebihkan saja, dan dengan itu Anda bisa memastikan bahwa sudah tidak ada lagi harta Anda yang belum dizakati, karena Anda ngitungnya dilebihkan. Tapi kalau dikurangi, terlalu detail akhirnya dikurangi, bisa jadi ada harta yang belum terhitung. Kalau belum terhitung berarti belum dizakati. Tapi kalau dilebihkan, semuanya terhitung. Bahkan lebih dari apa yang terhitung. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dari pertanyaan Bu Asma di Sukabumi. Mudah-mudahan bisa dipahami dari jawaban Ustadz. Sekali lagi kami ingatkan bagi pemirsa yang ingin bertanya secara langsung, karena ada beberapa yang menghubungi kami di nomor 7913. Kami sampaikan bagi yang ingin bertanya secara langsung, nomor yang bisa dihubungi adalah 0811 900 7912. Ingat belakangnya 12 ya, karena ada beberapa telepon yang masuk di layanan pesan singkat. Kami persilakan telepon kedua yang sudah masuk. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu di mana? Dengan Ibu Riri di Jogja. Ibu Riri di Jogja. Silakan Ibu. Iya. Maaf Ustaz, mau tanya. Kami udah ada kesepakatan jual tanah. Kemudian kami belum tahu kalau yang beli itu non-muslim. Yang beli apa? Ada yang mau beli non-muslim. Ya. Kemudian ada yang menyarankan jangan sampai untuk tempat ibadah gitu. Kemudian kami segera menghubungi pemiliknya. Saya tanyakan lagi, katanya bilangnya untuk rumah kontrakan. Tapi kami menjadi ragu dan khawatir. Kemudian kami sudah tanyakan ke Ustadz juga, boleh dilanjutkan. Jadi kita berpegang dengan perkataan yang buat rumah kontrakan itu. Untuk selanjutnya kita berlepas diri gitu. Tapi tetap aja saya merasa takut itu. Jadi bagaimana sebaiknya ya Ustaz? Mohon penjelasannya dan nasihatnya. Baik. Cukup Bu Riri? Cukup. Alhamdulillah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Baik. Hukum asal dalam bermuamalah dengan orang yang beda agama tidak dilarang dalam syariat kita. Allah Ta'ala berfirman, La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang bagi kalian untuk berbuat baik, bersikap adil kepada orang non-muslim yang tidak memerangi kalian karena alasan agama. Tidak pula mengusir kalian dari negeri kalian. Dalam arti dia tidak penjajah, dia bukan orang yang mengusir kaum muslimin sebagaimana yang terjadi di Myanmar atau yang terjadi di Palestina. Selama non-muslimnya ini bukan non-muslim yang memerangi kaum muslimin dan tidak mengusir kaum muslimin, kita boleh berinteraksi, bermuamalah dengan mereka. Artinya tidak perlu memboikot non-muslim dalam masalah ini. Baik. Ini kita bicara masalah hukum boleh dan tidaknya. Bukan bicara masalah anjuran. Oh, berarti dianjurkan untuk transaksi dengan non-muslim. Saya nggak ngomong kayak gitu. Yang saya sampaikan, boleh bertransaksi dengan non-muslim karena Allah tidak melarang bagi kita untuk berinteraksi dengan non-muslim dalam masalah muamalah, jual beli maupun yang lainnya. Baik. Termasuk diantaranya adalah jual beli tanah. Ketika kita melakukan praktek jual beli tanah dengan non-muslim, itu boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Wah, berarti nanti ada unsur tolong-menolong dalam maksiat. Tidak, kita jual beli tanah. Kecuali kalau kita mendapatkan keterangan tegas bahasanya lahan ini akan digunakan untuk tempat maksiat. Itu jangankan non-muslim, muslim saja tidak boleh. Kalau lahan itu mau dipakai untuk tempat maksiat, pembelinya siapa? Muslim. Agamanya apa? Ya Islam. Terus dia sholat tidak? Sholat dia. Bahkan punya jadwal khatib. Nah, terus kenapa tempat ini dia beli?
mau dipakai untuk mendirikan BPR, Bank Peribaan Rakyat. Mau dipakai untuk transaksi riba di sini. Oh, mohon maaf, kami nggak boleh. Kami nggak mengizinkan. Kenapa? Karena si muslim ini beli tanah mau dipakai untuk yang haram. Oh, saya mau mendirikan ini, dan itu tempat haram, nggak boleh, meskipun dia muslim. Non-muslim membeli sebuah lahan milik muslim, tapi dipakai untuk hal yang mubah, silahkan. Intinya batasnya di situ adalah masalah penggunaan. Sudah? Nah, karena itu kalau dia bisa memastikan bahwasanya ini nanti akan dipakai untuk kos-kosan, bukan tempat ibadah, silahkan. Dan nggak mudah di Jogja ya, khususnya, dan tanah Jawa secara umum, orang bisa mendirikan tempat ibadah. Karena kan proses perizinannya panjang. Sehingga mungkin ibu bisa membuat sebuah surat ya, yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, disaksikan oleh aparat kampung, aparat desa, RT atau RW-nya. Ya, tanda tangan bahwa lahan ini akan dijual dari ibu A ke saudara B yang non-muslim tadi, dengan kesepakatan tidak akan digunakan untuk 1, tempat ibadah, 2, diskotik, 3, tempat-tempat haram disebutkan semua. Ya? Kemudian bertanda tangan di bawah ini siapa-siapa saksi. Insya Allah ini cukup kuat. Lalu warga dikasih lampirannya atau dikasih kopinya. Silahkan dibawa. Nah, nanti kalau ternyata dia melanggar itu, maka Anda mungkin tidak punya kekuatan, sudah pindah hak milik, sudah pindah nama sertifikat. Tapi yang punya kekuatan masyarakat. Masyarakat muslim bisa gunakan surat ini untuk tidak setuju atas rencana dia mau membangun tempat ibadah atau tempat maksiat yang lainnya. Itu sebagai saran, dan insya Allah kalau seperti ini dilakukan, ibu bisa lebih tenang melepas tanggung jawab itu, sehingga nggak dihantui lagi dengan rasa takut dan was-was seperti tadi. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dari pertanyaan Bu Riri di Jogja. Mudah-mudahan bisa menenteramkan hati beliau yang agak bimbang memberikan solusi. Kami berikan kesempatan bagi pemirsa yang bertanya melalui pesan singkat yang sudah banyak sekali masuk. Kita akan pilihkan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan tema kita di pagi hari ini. Baik, pertanyaan pertama, Ustaz, tidak menyebutkan nama dan alamat. Beliau bertanya 2 pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan tim selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. 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 Ustadz, izin bertanya, jika kita berjualan online di marketplace, barangnya pengharum ruangan yang sudah umum di pasaran, tapi saat kita iklankan di marketplace dengan menggunakan foto dari orang lain, bagaimana hukumnya? Itu pertanyaan pertama, Ustadz. Pertanyaan yang kedua adalah, dan apakah jika foto itu sudah ada watermark, apakah masih boleh kita ambil juga, Ustaz? Syukran, jazakallahu khairan. Syukran, wa jazakallahu khairan. Foto kalau di Google ya, atau kita searching di internet, itu memang mudah bagi kita untuk mendownloadnya. Cuman seperti ini kan dilindungi oleh hak cipta, sehingga kalau di situ sudah ada watermark, apalagi berarti pemiliknya itu nggak ingin ini diambil oleh orang, makanya dikasih watermark. Kalaupun tidak ada watermark, maka kembalikan kepada aturan umum. Secara umum boleh nggak foto seperti ini diambil? Kalau bilangnya nggak boleh, aturan umum yang berlaku nggak boleh, maka Anda tidak boleh mengambilnya. Karena itu sebagai saran, 1, Anda jika sudah memegang produk itu, silahkan ambil gambar sendiri, tidak menggantungkan kepada orang lain. Yang kedua, apabila Anda bisa menjumpai pemilik foto itu, silahkan Anda minta izin. Saya minta izin foto kamu saya pakai untuk foto produk saya, karena sama. Kalau dia mengizinkan, tafadhal. Kalau tidak mengizinkan, ya jangan. Karena hukum asal, la yahillu
malu mri'in muslimin illa bitibi nafsihi. Tidak halal harta seorang muslim kecuali atas kerelaan pribadinya. Sehingga kalau dia belum rela, tidak halal bagi kita untuk memaksanya menggunakannya tanpa seizin dari pemiliknya. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dari pemirsa yang bertanya melalui pesan singkat. Kita berikan kesempatan pertanyaan berikutnya dari Bu Lia Mawarni. Beliau bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, bagaimana kiat-kiat bila ingin memulai usaha baru bagi wanita yang tinggal di rumah? Apakah ada hukum-hukum syariat yang perlu kita ketahui dan pelajari, Ustadz? Mohon jawaban dari Ustadz. Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Bagi wanita yang tinggal di rumah, kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk memulai usaha baru? Pertama adalah kejelasan modal. Itu uang suami atau uang pribadi. Karena ini yang paling sering bikin cekcok dalam rumah tangga, bahkan waliyadzubillah sampai bisa memicu perceraian. Saya tidak berharap ini terjadi pada kaum muslimah, para pemirsa muslimah yang mereka gara-gara memakai dana suami atau uang suami tanpa izin sehingga menimbulkan sengketa. Yang kedua, jika itu adalah uang suami, kalau uang pribadi terserah. Jika itu adalah uang suami dan suami sudah mengizinkan, pastikan akadnya jelas. Utang atau modal? Itu utang, baik, berarti nanti istri mengembalikan. Apapun resikonya. Kalau untung suami nggak dapat bagi hasil. Kalau rugi, suami tidak menanggung resiko. Baik. Kalau modal, jika rugi, suami harus siap dengan resiko rugi. Kalau untung, nanti suami bisa mendapatkan bagi hasil. Selanjutnya, ikuti aturan yang berlaku sesuai dengan akad tadi ya. Kalau utang ya tadi, kalau modal, berarti nanti ada bagi hasil. Kalau suami bilang itu modal, baik, buat kesepakatan bagi hasilnya. 50-50 boleh, silahkan. Tidak? Selanjutnya usaha dijalankan. Setelah usaha dijalankan, yang perlu diperhatikan di sini adalah istri tidak boleh meninggalkan kewajiban yang paling asas, yang paling prinsip dalam berumah tangga. Baik kewajiban kepada suaminya, kepada anaknya, kepada orang tuanya, termasuk kewajiban yang tidak boleh dilupakan adalah kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti ibadah. Ya? Insya Allah ini bisa dipahami dengan baik oleh seorang muslimah. Apa sih kewajiban istri pada saat dia sudah berumah tangga dan dia dibutuhkan tenaganya? Oh, bagian ini, bagian ini. Anda dahulukan itu daripada bisnis yang Anda lakukan. Nanti kalau nggak serius kayak gitu Pak, berarti kan nggak untung. Ya tetap harus diseriusi. Meskipun pada asalnya wanita tidak berkewajiban untuk mencari nafkah. Karena dia dinafkahi. Sehingga kalaupun nggak punya unit usaha, sah-sah saja. Nah, selanjutnya, batasan berikutnya. Hindari ikhtilat maupun berkhalwat. Campur baur dengan lawan jenis, atau berkhalwat, berdua-duaan dengan lawan jenis yang bukan mahram. Nah, kadang dalam berdagang, pengaruh itu bisa terjadi. Ketika pengaruh itu terjadi, efek itu ada, maka harus segera dibatasi. Saya nggak mau ikhtilat, saya nggak mau berkhalwat. Nah, itu penting untuk dilakukan dalam rangka untuk menjaga kehormatan diri seorang muslimah dan dalam rangka untuk menjaga hak bagi para suaminya. Selanjutnya, sebisa mungkin jarang keluar rumah. Kalaupun keluar rumah sifatnya hanya dibutuhkan. Tapi secara umum ditekankan untuk tidak banyak keluar rumah. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. Tetaplah tinggal di rumah kalian dan jangan lakukan tabarruj. Lalu unit usaha apa yang bisa dikembangkan? Nah, kalau kayak gini pilihannya terserah bagi para ummahat. Apakah dia mau bisnis produksi kue atau produksi pakaian
atau produksi apa, silahkan. Atau hanya modal pinter menawarkan, berarti dia marketing. Produknya dari banyak orang yang ada di sekitarnya, silahkan. Seperti itu diperbolehkan. Wallahu a'lam. Apakah tetap harus izin dengan suami terlebih dahulu, Ustaz, di awal-awal ketika ingin memulai usaha? Kalau itu sampai mengurangi waktu dia untuk untuk memberikan layanan bagi keluarga, harus izin. Namun kalau itu waktu yang kosong, misalnya begini, ada ummahat yang misalnya anaknya sudah gede-gede ya, atau tidak punya anak, sehingga dan suaminya ngantor, sehingga di rentang itu kosong, tidak ada apa-apa. Iya, kosong. Kadang dia belajar tapi cuma sebentar, ikut kajian di mana terus nganggur. Nah, diisi waktu dengan seperti tadi. Kalau tidak begitu mengganggu, bisa langsung dia praktekkan. Tapi kalau mengganggu, jadi anaknya umbeli meler di Barnawayan, ingusan ya Barnawayan, sehingga anaknya nggak mandi sampai jam berapa, udah jam 10 nggak dimandiin. Kalau seperti ini harus izin suami. Ada pengaruh kayak gini harus izin suami agar bisa ngatur waktu dengan baik. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Kita berikan telepon yang masuk. Sudah ada? Terputus? Baik, terputus. Kita berikan kesempatan berikutnya, pertanyaan dari pemirsa yang bertanya melalui pesan singkat dari Nandi. Beliau bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya seorang pedagang pulsa, jasa transfer dan top up saldo. Pertanyaan saya adalah, Ustadz, bagaimana hukum jasa transfer bank dan top up saldo money? Apakah hukumnya diperbolehkan usaha ini, Ustadz? Mohon nasihat dan jawaban dari Ustadz. Jazakumullah khairan. Ya. Jazakumullah khairan. Yang saya pahami, Anda melakukan akad jual beli jasa ya. Dan bentuk jasanya adalah untuk kirim uang, top up saldo e-money dan seterusnya. Jasa kirim uang boleh. Seperti kita kirim melalui Wesel, melalui Western Union, atau melalui transfer antar bank, hukumnya diperbolehkan. Kemudian Anda dibayar, silahkan, karena Anda menjual jasa, bukan menjual uang. Dan Anda tidak melakukan akad tukar-menukar uang dengan uang. Tapi yang Anda lakukan adalah Anda menjual jasa, mengirimkan uang. Dan itu bukan tukar-menukar uang. Baik. Kemudian demikian pula ketika Anda menjual saldo e-money. Jika penggunaan saldo e-money ini tidak sampai pada tingkat pelanggaran syar'i, dalam arti ini tidak ada ribanya insya Allah. Karena dalam prakteknya itu digunakan untuk hal-hal yang hanya dibutuhkan cashless, tanpa uang cash, seperti untuk e-tol, ya, untuk parkir dan seterusnya, biar lebih gampang. Sehingga antara tunai maupun, kalau tunai sudah tidak ada e-tol, tol sudah tidak ada tunai. Kalau parkir antara tunai maupun pakai e-money harganya sama. Insya Allah Anda boleh layani itu. Dan secara umum untuk e-money yang diterbitkan dalam rangka untuk alat bayar itu tidak ada transaksi riba karena harganya sama. Nah, yang sedikit perlu dipertanyakan adalah e-wallet yang disediakan oleh perusahaan tertentu, lalu dia ngasih diskon besar-besaran. Bayar pakai titik-titik pai, nanti dapat pai, dapat kue. Ini bayar pakai ini, dapat diskon ini, dapat ini, dapat ini. Nah, itu adalah manfaat yang didapatkan oleh mereka yang top up. Dan ketika top up berarti dia memberi utang. Sehingga status manfaat ini adalah riba. Berdasarkan pernyataan Fudalah bin Ubaid, kullu qardin jara naf'an fahuwa riba. Semua utang yang menghasilkan manfaat, maka utang itu adalah utang riba. Status manfaat itu adalah riba. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, syukran jazakumullah khairan atas jawabannya. Kami berikan kesempatan berikutnya bagi pemirsa yang ingin bertanya secara langsung. Silahkan bisa menghubungi kami kembali di nomor 0811 9007912. Sekali lagi, kami persilakan bagi pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di nomor 0811 9007912. Sudah ada telepon yang masuk?
Silakan. Kami persilakan sudah terhubung. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Saya dari Riau, Pak. Ya, baik Bapak dari Riau. Silakan Bapak pertanyaannya. Pertanyaan masalah air, Pak. Ada sebagian orang yang mandi airnya cuma di dalam ember. Apakah tahu boleh atau tidak? Baik. Assalamualaikum. Baik. Beliau pertanyaan seputar air, Ustaz. Ada sebagian orang di Riau yang mandi hanya sebatas menggunakan ember gitu. Apakah mandinya sah? Mungkin yang dimaksud mandi besar, Ustaz. Mandi hanya menggunakan ember. Baik. Seember air. Baik. Mungkin ini kaitannya dengan masalah apakah syarat mandi itu harus menggunakan air 2 kula. Demikian pula apakah wudhu itu harus menggunakan air 2 kula. Nah, yang benar itu bukan syarat. Karena seperti yang kita ketahui dalam hadis riwayat Bukhari dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bil mudd wa yaghsilu bis-sa' ila 5 amdad." Hadis riwayat Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berwudu, beliau menggunakan air 1 mud. 1 mud itu berarti air 1 cakupan 2 telapak tangan. Ini Bapak kasih air ya, beliau taruh di dalam gelas. Kira-kira berapa mili itu air wudunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Volume air wudu yang pernah dipakai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa yaghtasilu bis-sa', dan beliau mandi dengan menggunakan air 1 sa'. 1 sa' itu 4 mud, berarti 4 kali seperti ini. 4 kali 2 cakupan telapak tangan. Ini 1 mud, 2 mud sampai 4 kali. Namanya 1 sa'. Ila 5 amdad, sampai 5 mud. Kadang beliau 4 mud, kadang beliau 5 mud untuk mandi. Dan waktu itu tidak ada tandon seperti zaman sekarang. Tandon air yang berada di atas. Karena para sahabat, mereka tidak punya alat untuk menaikkan air itu ke atas. Sehingga mereka nggak punya keran kayak gitu ya. Tinggal kerannya dibuka, keluar air. Mereka nggak punya itu. Yang mereka punya adalah wadah kecil-kecil. Sebagaimana dalam hadis Humron, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah meminta kepada Humron, tolong bawakan air. Maka dibawakan fada'a bi taurin min ma', dibawakan 1 ember air. Ditaruh di tempatnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian beliau mempraktekkan bagaimana cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan enggak mungkin 2 kula itu bisa diangkat orang sendirian, itu enggak mungkin. 2 kula itu butuh beberapa orang untuk mengangkatnya. 2 kula itu berapa sih, Pak? 2 kula itu kurang lebih 1 drum ya. Kurang lebih 1 drum. Jadi jumlah yang sangat banyak. Itu kalau diangkat 1 orang sendirian tidak mungkin. Padahal itu diletakkan di hadapan Utsman dan dipakai untuk wudu. 200 liter kurang lebih ya. Jadi 1 meter kali 1 meter dengan ketinggian sekian senti, saya lupa ya ukurannya. Coba saya lihat nih. Kam kullatain. Miqdar ukuran 2 kulla untuk di masa sekarang, 2 kulla itu sama dengan 160 liter. 165 liter. Takriban, kurang lebih 160-an liter 2 kula. Berarti kalau 1 drum itu berapa? 1 barel itu berapa? 100 liter ya. 160 liter diangkat 1 orang, tidak mungkin kuat. Berarti mungkin 3 orang. Nah mungkin 1 drum itu rata-rata 200. Berarti dia masih kurang dari 1 drum ya.
itu 2 kula. Dan dulu mandinya Nabi SAW seperti itu. Lalu sahabat ketika mandi juga seperti itu, hanya pakai air yang sedikit, bukan air 2 kula. Dari sini kita bisa memahami tidak ada syarat bahwa untuk mandi maupun wudhu harus menggunakan air 2 kula. Baik. Lalu ada yang mengatakan harus 2 kula dengan alasan apa? Ada hadis yang mengatakan idza balagal ma' qullatain lam yahmil khabath. Apabila air itu mencapai 2 kula, maka air itu tidak ngefek ketika tersentuh najis. Tidak ngefek ketika tersentuh najis. Baik. Hadis ini berbicara tentang batasan air yang jumlahnya banyak sehingga ketika ada najis yang sedikit itu nggak diperhitungkan, tidak menyebabkan air ini jadi najis. Misalnya ada air 2 kula, lalu kecipratan kencing dikit, sudah namanya cair dengan cair kan langsung nyampur gitu. Kecipratan kencing sedikit, sudah dia lari kemana kita nggak tahu. Ini air kencingnya tadi mana? Warnanya podo. Warnanya sama. Apalagi kalau airnya agak coklat. Sementara kecipratan kencing kita tidak tahu dia ada di posisi mana. Nah yang kayak gini kan berarti kurang dari kayak gini jumlahnya 2 kula, kecemplungan najis yang tidak mengubah bau, rasa dan warna. Itu nggak mengubah status air 2 kula ini jadi najis. Itu makna hadis. Tapi bukan syarat kalau mandi harus pakai air 2 kula. Sehingga kalau saya punya air 1 ember dan saya yakin ini suci 100%, saya yakin, maka air itu bisa dipakai untuk bersuci meskipun kurang dari 2 kula. Jangan-jangan nanti ada air kencing yang najis. Jangan bicara jangan-jangan. Jangan bicara jangan-jangan. Karena itu was-was setan. Nah, munculnya pemahaman bahwasanya mandi harus air 2 kula itu berangkat dari was-was tadi. Kalau kamu mandi kurang dari 2 kula, jangan-jangan ada najis yang nyemplung sehingga dia berubah jadi najis. Baik, pernyataan ini tidak setuju kami. Kenapa Anda gunakan jangan-jangan sebagai dalil? Jangan-jangan itu keraguan, dan keraguan tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Dalil itu hal yang meyakinkan. Praktek Nabi SAW seperti ini, beliau mandi dengan air kurang dari 2 kula. Lalu Anda beralasan, jangan-jangan nanti air kalau kurang dari 2 kula akan kecemplungan najis. Ini kan alasan keraguan. Keraguan tidak bisa dijadikan sebagai alasan. Yang bisa dijadikan sebagai dalil adalah hal yang meyakinkan. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan atas pertanyaan dari Bapak yang bertanya tadi di Riau. Sudah ada penelpon berikutnya dari seorang ibu. Kami persilahkan Ibu. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Ibu? Dengan Ibu Lilis dari Indramayu. Ibu Lilis di Indramayu. Silakan Ibu pertanyaannya. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Maaf enggak sebentar mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ini Ustaz, saya punya aplikasi link aja. Kalau misalnya saya transfer lewat bank ATM bersama itu kan kena casnya 6.500 ya Ustaz ya. Yeah. Nah kalau lewat link aja itu kan hanya 1.000. Tapi hanya untuk BNI dan Mandiri. Nah itu gimana hukumnya Ustaz ya untuk menggunakan link aja? Cukup? Ya, enggak, satu lagi. Baik. Untuk beli pulsa, misal pakai link aja itu kan dapat diskon Ustaz nih, nggak ada biaya administrasinya. Yang ketiga pertanyaannya, untuk beli isi bahan bakar, kebetulan saya kan sering isi bahan bakar itu pakai aplikasi My Pertamina. Nanti bayar pakai link aja Ustaz. Tapi setelah saya bayar itu ada diskon berapa puluh ribu gitu Ustaz. Itu gimana hukumnya Ustaz ya? Diskon pakai link aja. Aplikasi My Pertamina. Harus top up dulu ya kalau di link aja itu. Iya harus top up dulu. Harus punya saldo mengendap top up. Baik. Iya harus punya saldo mengendap Ustaz. Iya. Baik. Iya udah itu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Lilis di Indramayu. Silakan Ustaz, ada 3 pertanyaan. Baik, barakallahu fiik. Baik. Saya bisa memberikan rincian seperti ini untuk 3 kasus tadi ya. Pertama untuk transfer uang. Dengan menggunakan aplikasi tersebut, Anda hanya dikenakan Rp1.000. Padahal kalau pakai mobile banking atau internet banking atau ATM, kena 6.500. Yang saya pahami insya Allah ini tidak masalah. Karena begini ya,
Anda menggunakan jasa dari aplikasi itu. Lalu aplikasi itu menetapkan ujroh atau fee. Kalau kamu pakai jasa kami, bayarnya cuma 1.000. Terlepas dari orang lain yang mereka menyediakan jasa dengan harga 6.500. Kita kan boleh menyediakan jasa dengan harga yang lebih murah. Dalam arti begini ya, Anda kalau pakai jasa A harganya 100.000 per hari. B juga punya jasa yang sama, tapi harganya lebih murah. B cuma menyediakan jasa senilai misalnya 80.000 sehari. Dan kita dikasih pilihan mau pilih B atau pilih A. Anda pilih yang murah, saya pilih B. Karena selisih 20.000, silahkan. Anda pakai jasa dengan cara A. Transfer antar bank 6.500. Anda gunakan jasa dengan cara B. Transfer pakai bank atau transfer antar bank jasanya hanya 1.000. Sah-sah saja, ada perbedaan harga dalam menyediakan jasa. Karena itu yang saya pahami, insya Allah ini diperbolehkan. Nah, yang kedua, Anda membeli barang ya, atau membeli bensin tadi menggunakan aplikasi Pertamina, lalu nanti tagihannya dibayar pakai aplikasi link aja. Kemudian dapat diskon. Nah, apabila diskon ini disebutkan di awal pada saat top up, sehingga dia dijadikan sebagai media iklan. Ayo top up di link aja, nanti dapat diskon ketika dipakai belanja. Lalu kita top up. Nah, top up di sini kan statusnya sama dengan memberi utang. Anda top up itu sama dengan memberi utang. Ketika Anda top up berarti Anda memberi utang, maka ya, manfaat yang didapatkan berupa diskon statusnya adalah manfaat karena utang, dan itu termasuk di antara riba. Sebagaimana kaidah dari Fudhalah bin Ubaid tadi ya, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Semua utang yang menghasilkan manfaat, maka manfaat itu adalah riba. Wallahu a'lam. Satu lagi tadi apa? Pulsa. Untuk pembayaran beli pulsa, BBM dan beli pulsa. Nah, kalau pulsa harganya sama ya. Pertanyaannya, yang jual pulsa itu siapa? Link aja atau provider atau penyedia pulsa yang lain? Oh, yang jual pulsa provider. Kemudian kalau beli langsung ke provider harganya misalnya anggaplah 11.000 untuk dapat pulsa 10. Tapi dengan link aja kita malah didiskon. Bayar aja 10.000. Beli pulsa 10.000 dapat 10.000. Nggak ada tambahan speser pun. Maka diskon ini tadi sama dengan pernyataan Fudhalah bin Ubaid. Kullu qardin jarra naf'an. Nah, sehingga Anda bisa bedakan di sini ya. Kenapa transfer boleh? Karena transfer itu berarti kerja link aja sendiri. Link aja mentransfer itu ke jaringan bank yang dia punya. Tapi kalau BBM dan pulsa, kenapa tidak boleh? Karena link aja di posisi ini dia tidak menjual BBM, dia juga menjual pulsa, tapi dia hanya membayarkan. Setelah kita nagih dengan menggunakan aplikasi, tolong bayarkan pakai uangku yang ada di dalam, dibayarkan. Nah, ketika itu berarti posisi link aja hanya mengelola utang. Hanya mengelola utang. Utangnya dari mana? Dari nasabah yang top up di situ. Lalu dibayarkan pada saat kita nagih untuk beli pulsa atau kita nagih untuk beli BBM, terus kita dikasih diskon. Ini masuk dalam kategori kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan atas jawaban dari pertanyaan Bu Lilis. Mudah-mudahan bisa dipahami dari Indramayu. Baik, kita berikan kesempatan pertanyaan dari pemirsa melalui layanan pesan singkat. Ada beberapa pertanyaan yang kita gabungkan terkait dengan hukum menggunakan Shopify Ustadz dan GoPay melalui pembayaran money. Apakah hal itu diperbolehkan Ustadz? Mohon jawaban dan nasihat dari Ustadz. Jazakumullah khairan. Pendekatannya seperti tadi ya. Jadi kita kalau top up dulu untuk e-wallet yang disediakan, top up itu sama dengan memberi utang.
Saat Anda top up itu sama dengan Anda memberi utang. Karena sifatnya memberi utang berarti tidak diperbolehkan mendapatkan manfaat dari situ. Sehingga tidak boleh secara sengaja kita memakai e-wallet seperti ini. Sementara nanti saat kita gunakan untuk belanja pasti ada diskon. Lain halnya kalau tidak ada diskon, mau pakai cash atau pakai aplikasi, pakai e-wallet, harganya sama. Insya Allah tidak masalah. Insya Allah tidak masalah. Atau yang ketiga, tidak menyediakan cash. Tidak menyediakan cash. Yang ada hanya pakai e-wallet semua. Semua pembayaran pakai e-wallet, nggak ada cash. Karena semua pembayaran pakai e-wallet nggak ada cash, maka insya Allah ya, dalam hal ini ada diskon maupun tidak ada diskon nggak ngefek. Karena tinggal satu pembayaran. Ada diskon nggak ada diskon nggak ngefek. Wallahu alam, itu yang saya paham. Nah, Ustaz, jazakumullah khairan atas jawaban dari pertanyaan Ibu Nada. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh beliau. Baik, kita berikan kesempatan bagi pemirsa yang ingin bertanya secara langsung. Kami persilakan di nomor 0811-900-7912. Sudah ada telepon yang masuk? Baik, terputus. Kita berikan kesempatan berikutnya. Penanya dari pesan singkat. Yang berikutnya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon nasihat. Orang tua kami memiliki usaha warung kelontongan. Di antara barang yang dijual adalah rokok, Ustaz. Orang tua kami mengetahui bahwa rokok itu haram dan tidak boleh, tetapi tetap saja masih menjual. Nah, suatu ketika kami juga diminta untuk membantu beliau untuk menjaga warung tersebut, tetapi orang tua kami tetap masih menjual rokok tersebut. Mohon nasihat dari Ustadz, bagaimana sikap yang harus kami lakukan kepada orang tua kami terkait barang-barang tersebut di atas, dan apakah hasil jualan warung tersebut halal, Ustadz? Mohon nasihat dari Ustadz, jazakumullah khairan. Nah, mungkin yang pertama nasihat tadi dilanjutkan ya, dengan diberikan tambahan materi bahwa berjualan barang yang haram itu pendapatannya haram. Sehingga kalau orang tua tetap mau berjualan rokok, ya mohon maaf, nanti hasil dari penjualan rokok ini statusnya haram. Dan pastikan kepada beliau, jangan sampai ada harta haram di dompet kita, di rekening kita, di kotak uang kita. Karena itu bisa menyebabkan kehancuran dari sebuah usaha yang dilakukan oleh seorang hamba. Barangkali kalau beliau tahu seperti ini, mungkin akan lebih waspada. Karena beliau sadar bahwasanya ini berbahaya. Nah, selama orangnya belum mengakui kalau itu berbahaya, mungkin beliau akan tetap berjualan rokok dan menganggap orang rokok nggak ada apa-apa kok. Mau jualan rokok nggak jualan rokok juga sama. Dan dia berharap barangkali ada banyak tambahan keuntungan dari jualan rokok. Kemudian yang kedua, jika di posisi Anda sebagai penjaga, maka produk ini bisa Anda amankan. Kalau ada orang yang tahu, Anda sampaikan kosong. Kosong, maksudnya kosong karena di tempat itu sudah Anda ambili. Anda amankan. Karena ada etalase rokok. Di etalase itu sudah Anda amankan. Loh, kok kosong. Karena Anda sembunyikan. Nah, nanti kalau ada orang tua gimana? Ya, kembali ke urusan beliau. Cuman di posisi ini Anda memastikan selama Anda jaga, tidak akan membantu orang untuk beli rokok. Insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas nasihatnya. Mudah-mudahan ibu yang bertanya tadi bisa memahami penjelasan dari Ustaz. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya, pertanyaan dari pemirsa Stasiun TV. Ini terkait dengan mudharabah, Ustaz. Beliau bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, untuk sistem kerjasama mudharabah, apakah keuntungan bisa langsung dibagi setelah mendapatkan keuntungan yang pertama, atau harus menunggu modal kembali terlebih dahulu? Kerjasama yang kami lakukan adalah yang A, yakni pemodal 50 juta, kemudian si B pelaku usaha atau pemilik showroom motor. Kemudian 50 juta sudah dibelikan sejumlah motor. Kemudian bagi hasil 35 pemilik modal,
kemudian 65% pemilik showroom. Bagi hasil dari keuntungan real, pertanyaannya adalah apakah untuk pembagian hasil bisa langsung dilakukan jika sudah ada motor pertama yang laku, atau menunggu sampai terkumpul modal yang 50 juta baru bisa dilakukan bagi hasil? Mohon nasihat dari Ustadz dari Abu Usama di Cikarang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Insyaallah pertanyaannya sudah sangat jelas. Yang tepat untuk hal ini adalah bahwa bagi hasil apakah harus diserahkan setelah balik modal, itu kaidah yang disampaikan oleh Ibnu Qudamah. Karena yang namanya bagi hasil kan berarti selisih dari modal. Namun maksud dari penjelasan beliau adalah untuk objek permodalan yang bentuknya barang dagangan likuid atau bentuknya barang dagangan yang dia hanya bisa dijual sekali atau untuk sekali ekspedisi. Jadi dulu misalnya begini ya, orang ngasih modal ke si A, kamu mau ke daerah Syam enggak? Nah ngapain dagang? Ini tak kasih modal, tak kasih 100 dinar. Kasih 100 dinar, ya? Lalu A kulaan barang dari Mekah atau dari Madinah, kulaan barang dia. Setelah dia kulak barang dari Mekah atau dari Madinah, barulah dia berangkat menuju Syam untuk menjual barang itu. Sampai di Syam, nanti A menjual barang itu dan tidak diam, tidak kosong baliknya. Tapi dia beli produk yang ada di Syam yang nanti bisa laku di Madinah atau di Mekah. Sehingga dibelanjakan produk-produk itu. Terus dia pulang ke Mekah atau ke Madinah. Dijuallah produk-produk itu. Laku. Nah, di sini Ibnu Qudamah menegaskan bahwa keuntungan tidak bisa diserahkan sebelum modal balik. Tunggu sampai dia laku dulu, dapat modal, kembalikan. Sisanya ini adalah keuntungan. Baik. Namun kalau sistemnya adalah objek yang pecah kayak tadi ya, 50 juta bisa dibelikan jadi 3 motor misalnya. Modal 50 juta jadilah 3 motor. Motor A, B, C. Sudah? Berarti motor A di situ ada modal plus nilai keuntungan. Motor B juga sama, ada modal plus nilai keuntungan. Motor C juga sama, ada modal plus nilai keuntungan. Baik. Nah terus kalau laku motor A, berarti motor A itu modalnya berapa? Oh kemarin motor A ini dibeli dengan harga 20 juta, pakai uang 50 tadi, dengan harga 20 juta. Sudah dijual harga 25 juta. Maka yang 20 juta dikembalikan sebagai modal untuk motor A yang laku, yang 5 juta dibagi sesuai kesepakatan. Bisa 35, 65 atau berapapun sesuai kesepakatan. Dipahamin ya? Sehingga tidak nunggu 50 juta dulu utuh baru bagi hasil, tidak. Karena dalam motor A itu sudah ada modal plus margin. Motor B juga sama, ada modal plus margin. Nanti kalau laku motor B, maka modalnya dikembalikan, marginnya yang diambil. Dibagi sesuai kesepakatan. Dipahami insya Allah? Dipahami, alhamdulillah. Jadi di situ yang perlu diperhatikan bahwasanya unit yang dijual itu kan ada modal plus marginnya. Nah kalau dia laku sementara modal yang lain memang belum laku, yang sudah laku ini dieksekusi dulu, lalu dilakukan bagi hasil. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz jazakallahu khairan atas jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh Abu Usama di Cikarang. Kita berikan kesempatan pertanyaan dari seorang ibu yang bertanya. Beliau pensiunan PNS, Ustaz. Beliau bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya seorang ibu yang dulunya sebagai seorang guru dan sekarang sudah pensiun dari PNS, tapi kami masih mendapatkan uang pensiunan. Apakah sah dan halal, Ustaz, uang pensiunan itu kami terima dan kami gunakan? Mohon nasihat dari Ustaz, jazakumullah khairan. Baik. Ulama berbeda pendapat mengenai pensiunan yang diberikan oleh negara. Uang pensiunan yang diberikan oleh negara, apakah itu halal ataukah haram? Ada khilaf di antara ulama. Pendapat pertama mengatakan uangnya haram, sehingga tidak boleh mengambil uang pensiunan.
Ini adalah pendapat Syekh Dr. Abdul Razak Afifi. Abdul Razak Afifi, bukan Syekh Abdul Razak Al-Badr ya, yang ke Indonesia. Syekh Dr. Abdul Razak Afifi, beliau sudah meninggal dunia, termasuk salah satu anggota Hay'ah Kibar Ulama masa silam. Bahkan sekretarisnya Syekh bin Baz di Majelis Fatwa Lajnah Daimah. Dan juga ini pendapat yang dinisbahkan kepada Syekh Abdurrahman Al-Burai, Syekh Abdurrahman Al-Barraq, Syekh Abdurrahman Al-Barraq, yang beliau mengisyaratkan kalau ini tidak diperbolehkan. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, pensiunan dari pemerintah boleh diterima dan dimiliki oleh pegawai pensiun tadi, statusnya halal. Dan ini pendapat jumhur ulama Ahlus Sunnah. Pendapatnya Syekh bin Baz, pendapatnya Syekh Utsaimin, dan banyak ulama yang lainnya, sehingga mereka menerima pensiunan itu. Syekh Abdul Razak Afifi sampai beliau meninggal dunia itu tidak mau menerima pensiunan, karena beliau yakini itu terlarang. Sementara Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, dan yang lainnya menghalalkan uang pensiunan. Wallahu alam. Dan insya Allah pendapat jumhur yang lebih mendekati kekuatan, yang lebih kuat maksudnya, sehingga bagi Anda yang pensiunan PNS, silakan terima uang pensiun itu. Dan pembahasan ini saya kutip atau saya jabarkan di buku saya yang berjudul Fikih ASN dan Karyawan. Ada pembahasan seputar masalah uang pensiunan. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dari pertanyaan dari ibu yang bertanya. Mudah-mudahan bisa menenteramkan hati beliau. Baik, kita bacakan Ustaz pertanyaan terakhir karena waktu yang terbatas di kesempatan siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Ustaz dan keluarga senantiasa berada dalam penjagaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amin. Afwan Ustaz, izin bertanya. Saat ini saya bekerja di perusahaan yang bergerak di layanan digital dan mendapat penugasan di bagian yang banyak mengandung hal-hal yang setahu saya adalah haram, seperti yakni mobile game, kemudian game online yang di dalamnya banyak mengandung musik dan gambar-gambar dan lain-lain. Saya sudah berikhtiar untuk minta dipindahkan ke divisi lain yang bebas dari pekerjaan subhat-subhat atau hal-hal yang haram, tetapi masih belum bisa dilakukan. Mohon nasihat dari Ustadz tentang berkaitan hal tersebut, Ustadz. Apakah yang perlu saya lakukan terkait dengan pekerjaan saya? Syukran, jazakumullahu khairan. Oh, jazakumullahu khairan. Dominan layanannya di mana itu? Di apa, Ustadz? Di membuat mobile game dan game-game online, Ustadz. Hanya itu saja unitnya? Iya, beliau hanya menyebutkan itu saja di soal pertanyaan. Tidak ada jasa yang lain ya? Ya, tidak disebutkan. Wallahu alam, kalau memang hanya itu sumber pendapatan perusahaan tempat beliau bekerja, kami bisa menyatakan sebaiknya resign ya. Kami bisa sarankan sebaiknya Anda resign, cari pekerjaan yang lain, dan sampaikan bahwasanya Anda ingin mendapatkan pekerjaan yang jauh lebih bersih dari hal-hal yang sangat melalaikan seperti ini. Karena kalaupun di situ tidak ada aurat misalnya, karena semuanya kartun. Tapi rata-rata ini digunakan untuk hal yang menghabiskan waktu sia-sia, melalaikan banyak orang. Sehingga silakan Anda resign. Semoga tetap bisa bekerja sesuai dengan bidangnya, meskipun Anda tidak harus bekerja di dunia membuat game online. Wallahu a'lam. Baik. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Jazakumullah khairan atas kesempatannya bisa belajar bersama di waktu duha ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, Ustaz, barakallahu fiik wa jazakumullah khairan atas nasihat dan ikhtitam yang telah disampaikan oleh Ustaz. Tadi ada beberapa pertanyaan yang bertanya terkait dengan buku Ustaz tadi. Ada pertanyaan yang ditanyakan oleh pemirsa, ada beberapa pertanyaan yang bertanya tentang buku-buku yang tadi disampaikan oleh Ustaz, bagaimana cara mendapatkannya, Ustaz? Oh, baik. Bisa menghubungi Ahsan TV. Baik, insyaallah. Baik, atau nanti di ANB Store ada. Baik, Ustaz. Baik, nanti kita arahkan
ke ANB Channel, atau nanti mungkin teman-teman di divisi usaha Ahsan TV Store bisa juga menyetok buku agar nanti bisa manfaat bagi pemirsa yang ingin mendapati hasil karya Ustadz. Baik, barakallahu fiik. Baik, para pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada, kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustadz dan tim ANB Channel yang telah meluangkan waktu di kesempatan pagi menjelang siang hari ini untuk bisa menemani kita berbagi ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan dan kesehatan agar terus tetap mendengarkan faedah-faedah penting di kesempatan setiap sebulan sekali di hari Selasa. Baik, dan kami ucapkan juga jazakumullah khairan kepada seluruh pemirsa Ahsan TV yang terus menyimak kajian ini. Mohon maaf sekali lagi, banyak sekali telepon yang masuk dan pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke tim redaksi, tetapi tidak semua kami bacakan sekali lagi karena memang waktu yang terbatas, dan kami coba memilihkan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan pembahasan kita di setiap pertemuan ini. Sekali lagi kami menyampaikan mohon maaf, dan Anda bisa bertanya perihal tersebut baik melalui kajian-kajian yang lain, atau nanti Anda juga bisa mengikuti terus kajian-kajian Ustadz Aminul Baiz di ANB Channel, insya Allah. Banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil. Maka inilah akhir perjumpaan kita di kesempatan siang hari ini, dan kami ucapkan jazakumullah khairan kepada seluruh pemirsa Ahsan TV yang terus mendukung Ahsan TV baik dari sisi program dan hal-hal yang lainnya. Maka izinkan kami menyampaikan mohon maaf, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.